Halo co-friend, di sini ada soal. Nama senyawa berikut yang benar adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengelompokkan nih. Senyawa-senyawa ini masuk ke dalam golongan apa? Umumnya ada senyawa ionik dan kovalen. Senyawa ionik terbentuk karena adanya serah terima elektron, umumnya tersusun dari logam dan non-logam. Sedangkan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama. Umumnya tersusun dari non-logam dan non-logam. Sekarang kita tinjau satu persatu. Yang A, MnSO3. Mn ini kan merupakan mangan, yaitu logam. Tapi Mn ini punya lebih dari satu jenis ion. Maka ini masuk ke dalam kategori senyawa ionik. Jenis atom penyusunnya lebih dari dua, yaitu Mns dan O, maka termasuk poliatom. Berarti kita perlu ingat nih, aturan tata nama untuk senyawa ionik poliatom dengan logam yang punya lebih dari satu jenis ion. Tata nama senyawa ionik, yaitu di sini ionik biner, dengan logam yang punya satu jenis ion. Berarti cukup sebut nama kation, kemudian nama dasar anion diakhiri dengan ida. Contohnya CaI2. Ini terdiri dari Ca2+, yaitu kalsium, dan imen itu adalah iodida. Tata nama senyawa ionik biner dengan logam lebih dari satu jenis ion, maka kita membutuhkan angka Romawi di sini. Kita sebut nama kationnya, kemudian kita sebut muatan kationnya dalam angka Romawi. Lalu nama dasar anion diakhiri dengan ida. Contohnya FeCl3. Ini kalau kita uraikan terdiri dari Fe3+ dan 3Cl-. Fe di sini adalah logam yang punya lebih dari satu jenis ion. Muatannya +3 berarti di sini angka Romawinya adalah 3. Tata nama senyawa ionik untuk poliatomik cukup sebut nama kation, kemudian nama anion poliatomiknya. Contohnya NaNO3, ada Na+ dan NO3-. Na+ adalah natrium, NO3- adalah nitrat. Kemudian tata nama senyawa ion poliatomik dengan logam lebih dari satu jenis ion. Kita sebut nama kationnya, kemudian muatan kation dalam angka Romawi, dan nama dasar anion poliatomiknya. Contohnya FeSO4, ada Fe2+ dan SO4 2-. Fe adalah logam yang punya lebih dari satu jenis ion. Muatannya di sini +2, maka kita beri angka Romawi yaitu 2. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, ini kalau kita uraikan terdiri dari Mn2+ dan SO3 2-. Maka kita sebut kationnya, lalu muatan kation dalam angka Romawi, dan sebut anion poliatomiknya, sehingga namanya adalah mangan 2 sulfit. Berarti yang A kurang tepat ya. Sekarang kita cek yang B, Ag2O. Ag ini pun logam, tapi hanya punya satu jenis ion, sehingga ini merupakan senyawa ionik, dan hanya tersusun dari dua jenis atom, yaitu Ag dan O, maka disebut ionik biner. Berarti dari penamaan sebelumnya, kalau ionik biner, Ag2O. Kita kali silang indeks untuk mendapatkan muatan, berarti ada 2 Ag+ dan O2-. Kita sebut kationnya, kemudian kita sebut anion diakhiri dengan ida. Sehingga Ag2O namanya adalah perak oksida. Berarti yang B benar. Yang C, K2O. K ini adalah logam golongan 1A, dan hanya punya satu jenis ion, dan ini jenis atomnya ada 2, maka termasuk ionik biner. Kita lihat penguraiannya. K di sini ada 2, kemudian kita kali silang indeks untuk mendapatkan muatan karena di sini indeksnya berbeda. Berarti 2K+ dan O2-. Berarti sebut kation, yaitu kalium, lalu sebut anion diakhiri ida, yaitu oksida. Maka yang C namanya adalah kalium oksida. Jadi kurang tepat ya. Yang D, Hg2O. Hg itu adalah raksa, yaitu logam yang punya lebih dari satu jenis ion. Dan ini adalah ionik biner. Maka kalau kita uraikan, berarti ada Hg22+ dan O2-. Sehingga kita sebut kation, kemudian muatan dalam angka Romawi. Tapi hati-hati, +2 itu untuk 2 kali biloks Hg, maka biloks Hg adalah +1, berarti raksa 1. Lalu sebut anion diakhiri dengan ida, yaitu oksida. Maka namanya adalah raksa 1 oksida. Berarti kurang tepat ya. Yang E, Fe2O3. Fe itu adalah besi, yaitu logam yang punya lebih dari satu jenis ion. Jenis atom penyusunnya ada 2, berarti biner. Sehingga kalau kita uraikan, ada 2 Fe3+ dan 3 O2-. Maka kita sebut kation, lalu muatan dalam angka Romawi, dan anion diakhiri dengan ida, yaitu besi 3 oksida. Maka yang E juga kurang tepat. Kesimpulannya penamaan yang benar di sini adalah yang B, yaitu Ag2O.
Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.